Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur nahdhatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan. Hadir di sini sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castub, kemudian Ananda Al-Majidi, juga ibu-ibu kami di sini, ada Ibu Musyrifah, ada Ibu Noval, ada Ibu Fakhrunisa dan Ananda Maulidiyah serta ibu-ibu yang lain. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau dan mendengar suara kami, juga para jamaah yang ada di media YouTube yaitu Sinar 5 TV dan Abu Akram Channel. Semoga semuanya selalu istiqomah dalam iman dan Islam, tetap dalam kebaikan serta mendapatkan limpahan-limpahan rezeki, limpahan hidayah dan taufik semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pengajian kita ini menjadi jalan ikhtiar terbaik untuk mendapatkan pencerahan, menggapai derajat yang tinggi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, bahagia sekali. Kita bahagia itu karena kita lapang jiwa kita menerima semua tuntunan ajaran agama. Kelapangan jiwa ini hal yang sangat penting dan urgen, karena demikian banyaknya masalah, problematika dan tantangan dalam kehidupan. Kalau jiwa kita sempit, maka tidak mungkin kita dapat menyelesaikan masalah hidup kita. Jadi dengan jiwa yang lapang, maka Allah menuntun kita untuk menemukan solusi-solusi dalam kehidupan. Siapa mereka? Bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Bagi mereka yang istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui yang mana larangan, yang mana perintah? Belajarlah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran ini tuntunan paling pokok dan utama. Semua apapun diatur dalam Al-Quran. Mengatur kehidupan kita dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Diatur demikian rapi, terperinci dalam Al-Quranul Karim. Maka pantas Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi kita ngaji sekarang ini adalah sebaik-baik manusia.
Ya, kita ini bersyukur. Alhamdulillah. Kita ini yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran ini hati kita lapang. Ya, jiwa kita lapang. Sehingga kita tidak merasa sempit menghadapi masalah-masalah kehidupan. Semoga Allah selalu menolong kita, membela kita, membantu kita dalam menghadapi masalah apapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam profesi apapun. Semoga Allah melapangkan jiwa kita karena kita selalu membasahi dengan Al-Quranul Karim. Nah, kali ini kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke 33, betul? Ya, mari kita bersama-sama fokus untuk mengetahui bagaimana cara membacanya yang tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk bimbingan ilmu dari ulama-ulama kita, guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala, ya, qala. Di sini panjang alif namanya mad tabi'i atau mad asli. Qala ya Adam. Mad tabi'i bertemu hamzah, di lain kata namanya mad jaiz munfasil. Biasa disingkat mad munfasil. Panjangnya 4 harakat. Ya Adam, Adam, ya. Adamu anbi'hum. Nun mati bertemu ba namanya iqlab. Iqlab artinya membalik. Qalab membalik atau menukar. Suara nun menjadi mim. Awalnya an, balik menjadi am. Ya. Yang paling bagus bacanya, ya, suara mimnya itu dibaca samar. Ya. Anbi'hum beserta gunnah, kedua mulut dibuka sedikit. Anbi'hum, kemudian anbi'hum bi asma'ihim. Hum bi, ya. Mim mati bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Samar di bibir beserta gunnah. Mulutnya dibuka sedikit sehingga terdengar suara samar. Hum bi, ya. Hum bi asma'ihim, namanya panjang pada harakat, namanya mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata.
asma'ihim falamma fi fu falamma mimnya berguna tasydid ya di sini namanya mim musyaddadah tajibul gunnah falamma mad jaiz fasil mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata panjangnya 4 harakat ma anba'ahum nun mati bertemu dengan ba iqlab dibaca gunnah ya anba'ahum bi asma'ihim hum bi mim mati bertemu ba namanya ikhfa syafawi samar dan dengung hurufnya satu yaitu ba hum bi asma'ihim ma di sini sama mad wajib muttasil ya mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni gunnah ya nun musyaddadah tajibul gunnah inni a'lam mad jaiz fasil mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata panjangkan 4 harakat inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ra-nya tebal ard kemudian dotnya istitalah pipinya dikembangkan ard ya ard wal ard wa a'lamu ma tubduna qalqalah tubduna qalqalah sughra tubduna wa ma kuntum nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi samar dan dengung kuntum taktumun kaptak ya. Taktumun yuk kita ulang sama-sama qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, silakan Pak Haji untuk mencoba ya. Qala ya Adamu lanya pendek ya. Qala ya Adamu anbi'hum falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam
aqul lakum inni a'lamu tubduna Alhamdulillah, pelan-pelan insyaallah lama-lama bisa. Silakan Pak Haji, Pak Haji Cascuk. Adamu anbi'hum anbi'hum falamma bi asma'ihim qala alam lanya pendek enggak ada alif qala alam ghaibas samawati ghaibas samawati tubduna tub qalqalah ya tubduna wama tak ya alhamdulillah pelan-pelan insyaallah. Lanjut ibu-ibu silakan. Adamu panjang Bu. Qala ya. Qanya panjang ada alif. Qala ya. Laya ya. Adamu panjang. Anbi hum bi ada hamzah ya. Aqul lakum tubduna wa ma alhamdulillah pelan-pelan insyaallah bisa. Lanjut berikutnya.
Hanya panjang Bu. Adamu. Qalqalanya tampakkan tubaduna. Tuba, keluarkan qalqalanya. Tubaduna. Tak, ya, tak. Wa ma kuntum taktumun. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau mencoba? Ayo silakan. Ininya panjangkan lagi, harus sama ya. Ini 4 harokat. Alhamdulillah, bagus bacaannya ya. Insyaallah berkah. Ya sama-sama kita ulang, mungkin di antara tadi kita punya kesalahan, kekurangan. Nah kalau bersama-sama insyaallah semoga dimaafkan. Ya, sambil kita memperbaiki yang kurang-kurang tadi. Ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum biasma'ihim falamma anba'ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Ini namanya ngaji yang benar. Kalau dulu mungkin ngajinya belum serius, ya. Belum menemukan guru yang menuntun, ya. Sekarang kesempatan kita. Jangan sampai ada alasan sudah tua, ya. Sudah umuran, jangan ya. Karena belajar Al-Quran ini wajib seumur hidup, kita ngaji aja. Kalau pelajaran lain, begitu kita selesai sekolah, kuliah, sudah selesai kewajiban. Tapi ilmu Quran sepanjang hidup kita belajar. Insya Allah kita bertekad belajar Al-Quran sampai Allah memanggil kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka
nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, dan mengetahui mana disambungannya. Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya. Qala artinya dia berfirman. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, wahai Nabi Adam, anbihum, terangkan kepada mereka atau tunjukkan kepada mereka atau beritahukan kepada mereka. Ya. Anbihum itu terangkan kepada mereka bi asmaihim, dengan nama-namanya atau benda ini. Asma itu nama-nama benda. Falamma, maka setelah ambahum, menerangkan kepada mereka. Siapa yang menerangkan? Nabi Adam. Ya. Kemana larinya nih? Ya, bi asmaihim. Ya. Namanya atau nama benda ini. Qala, dia berfirman, alam, bukankah aku katakan lakum kepadamu, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui. Terus wa a'lamu, apa artinya? Samar tadi, dan aku mengetahui ma, apa, tubduna, yang kamu nyatakan, ya, atau kamu lahirkan, wama, dan apa, kuntum, kamu semua, taktumun, kamu sembunyikan. Ya, demikian arti perkata. Ya. Kita lanjutkan sekarang makna dari sisi tafsirnya sesuai dengan pendekatan syair yang sudah saya susun semalam. Pukul berapa ya? Hampir pukul 12 ya. Sampai jam 1 kurang lebih ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berfirman Allah Ta'ala pada Adam manusia pertama, supaya menyebutkan nama-nama segala sesuatu yang ada. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Ketika Allah menyuruh kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama apapun yang ada di alam ini, di langit maupun di bumi, maka malaikat menyerah, tidak tahu, tidak mengerti. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena malaikat enggak mengerti apa-apa, enggak tahu apa-apa, maka Allah ingin menunjukkan jangan meremehkan Adam ini walaupun dia makhluk baru. Iya, jangan salah sangka dulu. Sekarang ingin bukti. Allah menyuruh kepada Nabi Adam untuk
menyebutkan, menunjukkan dan menerangkan nama-nama apapun yang ada di sekitar. Nama-nama benda, nama-nama hewan, nama-nama orang, planet, ya, bumi dan seterusnya. Semua ya disebutkan oleh Nabi Adam alaihis salam. Para malaikat melongo ya. Ya, melongo. Terheran, takjub melihat kecerdasan, kehebatan hafalan dari Nabi Adam. Emang kita ini keturunan Nabi nih. Kita ini orang hebat. Bagi orang yang mau belajar. Maka jangan heran ada anak kecil hafal Quran. Karena mereka mau belajar. Ya, kita ini keturunan orang hebat. Insya Allah kalau kita belajar, Allah akan memberikan kita ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka. Kalau malas ya nggak dapat apa-apa. Betul jemaah? Makanya kita belajar. Apapun ilmu kita belajar. Jangan kita malas. Kan ada tuh ungkapan syair ya, syair seorang ulama ya. Ijahad wala taksal wala takghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Ijhad artinya bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, dan jangan kamu malas. Fanadamatul uqba, akibatnya menyesal. Ya, menyesal kelak. Liman yatakasalu, bagi orang yang malas. Pasti orang yang malas itu ujungnya menyesal. Penyesalan yang paling disesali dan tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Ya, penyesalan itu penyesalan ketika sakaratul maut. Itu penyesalan terakhir tuh. Kenapa dulu enggak rajin ngaji katanya, padahal setiap hari Sabtu ada pengajian. Ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, cuek. Nyesal ya, nyesal. Kenapa dulu nggak rajin belajar Quran? Ya, kenapa dulu nggak rajin sholat jamaah? Kenapa dulu nggak rajin berbuat kebaikan? Jadi orang yang malas itu ujungnya menyesal. Kalau menyesal di dunia, kita bisa masih bertaubat, memperbaiki ya kekurangan dan kesalahan kita. Tapi kalau menyesal ketika sakaratul maut, terlambat. Ya jemaah ya, semoga kita bisa mengisi hidup-hidup ini dengan ilmu-ilmu dan amal soleh, sehingga kita tidak menyesal ketika kita sakaratul maut. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang selalu rajin dan istiqamah dalam belajar ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Wahai ada manusia pertama, sebutkanlah semua nama beserta fungsi dan manfaatnya secara rinci tak tersisa. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini keterangan yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah-bantah lagi. Wahai Adam, manusia pertama. Jadi kita adalah keturunan Adam. Ya, keturunan manusia namanya Nabi Adam. Karena ada teori namanya teori Darwin. Katanya kita bukan berasal dari Adam katanya. Kita berasal dari kera. Karena antara kera dan kita ada kemiripan, betul? Lihatnya kera tuh, ada mirip-miripnya.
punya muka, punya kaki, ya, punya tangan. Yang membedakan apa? Bulu-bulunya banyak di semua tubuh dan punya ekor, itu aja. Nah, mungkin karena kelihatan hampir sama dengan monyet, kata Darwin, ya kita dulunya berasal dari kera katanya. Nah, Allah membantah di sini. Adam adalah manusia pertama. Artinya kita bukan berasal dari kera atau monyet. Hai manusia, Adam, manusia pertama, sebutkanlah atau tunjukkanlah atau terangkanlah semua nama benda dan fungsi-fungsinya. Inilah kelengkapan Nabi Adam, kesempurnaan ilmu Nabi Adam. Tahu namanya, juga tahu fungsinya. Kita kan belum tentu tahu namanya dan belum tentu juga tahu fungsinya. Atau mungkin kita tahu namanya, nggak tahu fungsinya. Ya, banyak yang tidak kita ketahui. Nama-nama, benda-benda, barang-barang di sekitar kita. Dan banyak juga yang tidak kita ketahui fungsi-fungsinya. Makanya supaya kita tahu bagaimana caranya sekolah, ya, kuliah, ngaji kayak gini. Supaya tahu nama-nama, ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan Nabi Adam semuanya beliau paham dan mengerti. Nama-nama benda, nama-nama barang, nama-nama hewan, termasuk fungsinya. Bahkan dikatakan dalam tafsir, sampai Nabi Adam tahu nama-nama piring. Ya, bayangkan coba. Ya. Piring, nama-nama piring. Semua isi dapur, isi rumah, Nabi Adam tahu beserta fungsinya masing-masing. Subhanallah. Itulah kehebatan Nabi Adam, manusia pertama yang dilengkapi dengan ilmu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ini kan khalifah. Sebagai khalifah mesti pintar, mesti punya ilmu. Supaya apa? Supaya bisa memimpin keluarga. Kalau kita nggak punya ilmu, gimana kita bisa memimpin keluarga, memimpin istri, ya, memimpin anak? Atau ibu-ibu nih harus punya ilmu bagaimana mendidik anak, ya, kemudian bagaimana melayani suami, bagaimana bermasyarakat. Semua ada ilmunya. Kalau kita punya ilmu seperti Nabi Adam, jadi kita tidak bingung-bingung. Kita punya cara. Kita punya metode untuk melakukan apapun secara tepat, baik dan benar. Karena segala sesuatu itu dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Ya, kan ada tuh ungkapan mengatakan apa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau udah punya ilmu, mudah kita. Kita bisa mengatur kehidupan keluarga kita. Kita bisa mendidik anak kita karena otak kita punya ilmu. Kalau otak penuh ilmu kan ada ide di sini, ada pikiran. Bagaimana caranya saya mendidik anak saya? Bagaimana caranya saya mendidik keluarga saya? Bagaimana caranya saya mengatur kehidupan saya? Semua dari ilmu. Makanya belajar ilmu itu dari kecil sampai meninggal dunia. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Wajib kita menuntut ilmu. Agar apa? Agar informasi-informasi yang ada di sekitar kita tentang nama-nama benda, tentang nama-nama hewan, nama-nama barang, apapun yang kita lihat itu, kita tahu namanya dan kita tahu fungsinya, kita tahu manfaatnya, sehingga menjadi karya, ya, menjadi karya yang menjadi suatu hal yang manfaat dari karya yang kita ciptakan itu, yang kita temukan itu untuk keberlangsungan kehidupan kita. Setelah Adam menyebut nama semua benda dan manfaatnya, lalu berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat semua,
salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah. Nah, setelah Nabi Adam menyebut nama semuanya terperinci, jelas nama bendanya, nama barangnya, serta kegunaannya, ya semua sudah selesai disebutkan, diterangkan kepada para malaikat. Lalu Allah SWT berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah Ta'ala? Ya, wahai para malaikat semua, bukankah aku telah berkata bahwa aku mengetahui rahasia langit bumi beserta isinya. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, bukankah aku telah berkata bahwa aku mengetahui rahasia ilmu-ilmu yang ada di langit maupun di bumi. Kan awal mulanya malaikat rada-rada protes. Ya Rabb, mengapa engkau menjadikan orang yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi, ya kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu protes para malaikat. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi ini orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ya, di sini Allah menjawab bahwa aku lebih tahu, ya, karena ini aku Tuhan. Aku menciptakan Adam ini ada maksud-maksud yang baik, ada tujuan-tujuan yang baik, ya, karena aku mengetahui rahasia. Makanya kita nih kalau maaf kita bingung, kita nggak mengerti, ya, kita berusaha untuk mencari tahu, kita belajar dan kita berdoa memohon pada Allah agar kita diajarkan ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Ya, jadi jangan merasa minder, ya. Kita punya Allah, kita punya guru di sini. Kita belajar atau kita punya buku, kita buka bukunya. Pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Ya, supaya kita apa? Terbuka wawasan kita. Supaya kita mengerti bagaimana hakikat kehidupan ini. Ya, demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada mereka yang mau belajar. Ya. Dan berdoa mengharap agar diberikan ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu pertama kepada orang yang rajin belajar, kedua kepada orang yang bertakwa, orang yang rajin ibadah, berzikir, bertobat. Allah memberikan ilmu, hikmah dalam hatinya, ya, dalam jiwanya, ya. Kemudian mereka yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa itu akan diberikan ilmu, ya. Nah demikian. Jadi ilmu itu diberikan oleh Allah dengan berbagai cara. Bisa lewat mimpi, ya, bisa lewat merenung mikir, ada ilham, dapat ilmu. Bisa membuat lagu, bisa membuat syair, ya. Bisa ada ide begini begitu, itu ilmu dari Allah, inspirasi namanya itu, ya. Makanya kadang kecerdasan itu muncul ketika kita sendiri fokus, kita berpikir, nah ada ide, sehingga kita bisa menciptakan karya-karya yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita. Aku mengetahui apapun saja yang kalian nyatakan semua, dan mengetahui apapun saja yang tersembunyi di dalam dada. Salatullah ala Toha.
ini adalah sikap kita di dunia ini untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Karena kata-kata ini didengar oleh Allah, diketahui. Ya. Walaupun kita sembunyi juga Allah mengetahui. Atau kita simpan di hati, di pikiran, Allah mengetahui. Makanya usahakan yang kita ucapkan adalah kebaikan agar menjadi catatan pahala untuk kita. Kemudian lebih dalam lagi yang kita pikirkan adalah kebaikan. Karena Allah mengetahuinya, pikiran-pikiran itu. Dan apa yang ada di hati kita, niat-niat buruk, niat-niat jahat, Allah mengetahui. Allah mendengarnya. Maka kita bersihkan. Karena biasanya apa yang ada di hati, niat-niat buruk, apa yang ada di pikiran, pikiran-pikiran buruk itu akan terjadi. Kan semua kan dari pikiran, betul jamaah? Salah yang kita pikirkan, maka salah yang kita ucapkan. Salah yang kita lakukan. Makanya nih jamaah, sebelum kita bertindak, apa isi pikiran kita? Kalau isi pikirannya jelek, atau kita ragu-ragu di hati, coba kita duduk dulu, berpikir dulu. Renungkan baik-baik. Kalau saya katakan ini, kira-kira bagus nggak? Kira-kira orang marah nggak? Kalau saya katakan ini, kira-kira berdampak positif dan bermanfaat nggak? Jadi dipikir dulu. Kan banyak di antara kita, ya, asal bicara, ya, nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Karena tidak mengelola diri, memanage diri. Memang yang paling sulit itu adalah memanage diri, mengelola diri. Supaya diri ini jujur, ya, supaya diri ini benar, ini perjuangannya lama, berat. Karena dalam diri ini ada perlawanan-perlawanan sengit. Ada setan dan hawa nafsu yang ingin merusak kehidupan kita. Oleh karena itu para jamaah, kita mesti berhati-hati. Karena tidak menutup kemungkinan walaupun kita rajin ngaji, karena emosi enggak terkendali, akhirnya dari mulut keluar sesuatu yang tidak pernah terpikir. Kata-kata yang maaf bisa membuat terluka nih hati saudara kita. Terutama pasangan hidup kita yang sehari-hari kita ketemu. Terkadang maaf kita sebagai suami, kadang maaf, ya, mulut kita nggak terkontrol, lalu mengucapkan kata-kata menyakiti hati istri kita. Atau sebaliknya mungkin seorang istri, ya, karena emosi tidak terkontrol, lalu mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati suami, itu bahaya. Makanya kita harus selalu apa? Saling meminta maaf dan memberi maaf. Tekan egonya. Kalau rasanya kita pengen marah nih, udah panas hati kita, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, cepat istighfar, jangan diikuti. Kalau diikuti, akhirnya apa? Kita marahnya nggak terkendali. Betul ya mah? Iya. Pokoknya kalau ada rasanya pikiran-pikiran yang nggak enak, hati yang nggak enak, nggak nyaman, jangan dikeluarkan. Istighfar dulu. Iya, adamkan diri dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah udah adem, nah baru kita ngomong. Dan ngomongnya nggak usah teriak-teriak, nggak usah bentak-bentak. Kita harus mengutamakan kelembutan dan kasih sayang. Itu dasarnya. Kita maaf kadang tidak bisa menjaga, mengontrol ini kepada siapapun, kepada anak, kepada pasangan. Jadi kita bersama-sama belajar untuk dapat menata diri, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Keburukan-keburukan, ya, kejahatan-kejahatan dalam hati, dalam pikiran kita cepat buang, kita singkirkan, kita scan. Jangan sampai menjadi karakter dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama berlatih untuk menjadi seorang muslim yang bisa membuat rasa aman dan nyaman orang-orang di sekitar kita. Jadi adalah pembelajaran seumur hidup jamaah. Jadi untuk bisa menata diri, ya, untuk bisa berakhlak yang mulia, ini tidak mudah. Ya, jangan kira kita nih yang udah belajar agama tidak kepleset. Bisa jadi kita kepleset kalau kita tidak hati-hati dalam bertindak dan bersikap. Akhirnya kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kehidupan kita
bisa kita kelola diri kita, kita manage diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.